Sampaikan kepada seluruh peserta untuk tetap dari representasi masyarakat Sulawesi Selatan. Tolak, tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law sekarang. Membuktikan bahwa keputusan yang diambil oleh perwakilan rakyat itu yang adalah bukan keputusan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krianto Kadir, biasa dipanggil Krian. Dan alhamdulillah sekarang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, jurusan Desain Komunikasi Visual. Pertama ya, bobrokan dari DPR RI itu sendiri, itu kan dia mensahkan suatu undang-undang regulasi yang dimana regulasi ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat luas ya. Nah, ini undang-undang yang dia rancang itu ternyata yang disahkan itu ternyata ada banyak versi yang keluar kan begitu, dan tidak ada versi, maksudnya tidak ada kejelasan pada saat mahasiswa turnaksi draft Omnibus Law ini pun masih ada ada yang beberapa versi kan, ada yang 1000 lebih halaman, ada 200 halaman gitu kan. Kemudian ada yang terakhir ini katanya itu yang sudah final katanya. Nah, ini kan padahal undang-undang yang ini sudah disahkan itu yang sebenarnya mencederai dari apa yang prosedurnya. Yang kedua lagi, yang poin kedua itu persoalan di mana undang-undang Omnibus Law ini kan mengatur tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di situ dalam mengurus surat AMDAL itu, saat di undang-undang Omnibus Law ini sudah tidak dilibatkan lagi pemerhati lingkungan gitu, dan dilibatkan hanya pemerintah setempat, gubernur dan pemerintah pusat, tanpa peran dari pemerhati lingkungan yang ada di daerah tersebut. Nah, sedangkan kan kalau kita melihat kondisi lingkungan saat ini yang memang bergelut di bidang lingkungan itu kan ya organ-organ yang memang dia bergelut di bidang pemerhati lingkungan. Nah, sampai di undang-undang itu kan pemerhati lingkungan ini juga sudah tidak diajak untuk kemudian dalam proses pembentukan AMDAL. Sudah ada tadi 2 poin. Pertama, ini draft undang-undang Omnibus Law ini tidak memunculkan suatu polemik karena ada banyak versi yang muncul di masyarakat. Bahkan pada saat teman-teman aksi di DPRD provinsi saja belum menerima draft yang sudah disahkan, padahal ini undang-undang kan akan berlaku di tiap-tiap daerah. Nah, sudah seharusnya keterlibatan publik juga harus dilibatkan tuh masyarakat, hal ini masyarakat. Dalam penyusunannya penyusunannya prosedur kan juga sudah cacat prosedural seperti itu, dan soal AMDAL, kemudian juga soal masyarakat adat itu kan namun bisa saja ya, sampai sekarang kan sudah ada beberapa contohan bahwa itu sudah mulai diikuti oleh tanggal masifnya itu pergerakan mahasiswa khususnya di Kota Makassar. Tanggal pengesahannya kan tanggal 5 Oktober tanggal 8 itu teman-teman masih masif sekali di situ. Pelanggaran hak buruh ini kan sudah banyak terjadi. Nah, pelanggaran yang dulunya ini dikatakan pelanggaran itu di Omnibus Law Cipta Kerja ini itu dilegalkan. Artinya praktek-praktek pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh pengusaha itu dijadikan dilegalkan oleh negara melalui Omnibus Law. Nah, kalau kita mau berbicara bahwa aspirasi buruh, masukan buruh apa segala macam dan lain-lain itu tidak dengar, ya memang tidak dengar, karena wacana ini bukan baru 2019 muncul. Dari sejak awal adanya Undang-Undang 13 tahun 2003 di tahun 2003, banyak hal praktek yang memang kita tolak. Misalkan dulunya yang pembatasan 3 ini, persoalan kerja kontrak dibatasi 3 pekerjaan, ternyata banyak perusahaan
yang memperlakukan sistem kerja kontrak di semua sektor. Outsourcing pun juga begitu. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 13 statusnya masih pelanggaran. Nah, di Omnibus Law, Omnibus Law ini adalah wacana-wacana yang kita tolak selama ini, yang menjadi perjuangan kawan-kawan serikat. Mulai dari tahun 2003. Ya, 2003 adanya Undang-Undang 13 itu. Misalkan kan biasanya kan serikat buruh itu punya ritual tahunan di May Day, dan momen-momen kenaikan upah. Biasanya ya seperti ini bulan-bulan Oktober sampai Oktober, November, Desember itu kawan-kawan buruh selalu mengadvokasi persoalan kenaikan upah. Nah, di momen-momen 2 tahun sekali ini disitulah tuntutan-tuntutan terkait hak-hak buruh yang selalu dikebiri itu, dan menolak beberapa kebijakan-kebijakan ya, yang intinya kebijakan yang ada di Omnibus Law ini sekarang ini itu dulunya kan mau dibentuk apakah peraturan menteri, keputusan menteri, ataukah keputusan presiden untuk mengakomodir hal-hal yang seperti semua yang ada di Omnibus Law ini. Dan itulah juga yang kami advokasi selama ini, kami tolak, sehingga dalam kurun waktu 2003 sampai 2019 kita masih bisa pertahankan hak-hak kawan-kawan buruh yang ada. Ternyata di 2019 muncul Omnibus Law ini. Mulai dari draft awal yang diajukan oleh pemerintah sampai draft terakhir yang diserahkan kepada presiden untuk disahkan. Ternyata memang apa yang kita pertanyakan dan apa yang kita tuntutkan selama ini itu semua ada di Omnibus Law Cipta Kerja. Artinya semua pelanggaran-pelanggaran itu dilegalkan ya Cipta Kerja ini. Makanya kenapa kemarin paling masif penolakan dari elemen serikat buruh, karena ini bukan hal baru. Yang baru cuma undang-undangnya. Tetapi kalau perumusan kebijakan ini sudah lama. Ya, sudah lama. Tahun lalu kan ada tim teknis. Tapi itu tim teknis dilakukan setelah kita melakukan aksi tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. Aksi besar-besaran 20 Oktober 2019. Waktu belum ke DPR draftnya. Oh iya. Tapi masih. Tapi Januari juga muncul di itu Omnibus Law itu. Januari itu setelah DPR. Tapi di Oktober 2019 setelah serikat buruh melakukan aksi besar-besaran, baru dibuat tim teknis yang melibatkan pemburuh. Kalau sebelumnya kan jelas bahwa isi tim perumus Omnibus Law Cipta Kerja ini kan cuma dari Apindo dan Kadin plus dari sini. rektor-rektor universitas besar di Indonesia. Salah satunya kan rektor Unhas kemarin yang terlibat di tim perumus itu. Nah, nanti setelah kita melakukan aksi besar-besaran tanggal 20 Oktober tahun lalu, baru muncul penawaran dari pemerintah membentuk tim teknis. Nah, di tim teknis itu ternyata juga keberadaannya bukan untuk membahas perumusan, Apa dia? tetapi hanya sekedar sosialisasi. Intinya sosialisasi. Makanya kenapa beberapa serikat kemarin itu keluar dari tim teknis. Nah, dan setelah adanya tim teknis baru mulai ada diminta masukan-masukan pasca keluarnya beberapa serikat dari tim teknis itu. Makanya baru diminta masukan-masukan lagi. Namun biar bagaimanapun kalau berbicara masukan mau sebelum tim teknis, setelah tim teknis, masukan kan banyak sekali. Kita sudah naskah akademik, pengkajian dan lain-lain itu sudah banyak sekali yang kita serahkan baik ke pemerintah maupun ke DPR. Tapi ternyata ya draft yang beredar itu juga tidak ada perubahan. Terus yang
yang upah minimum yang jelas hilang itu kan upah minimum sektoral. Yang dulunya kan di upah minimum di Undang-Undang 13 itu jelas ada upah minimum sektoral. Nah, inilah juga yang Jokowi katakan hoax. Hoax dari mana? Jelas-jelas di Omnibus Law tidak ada pembahasan pasal terkait penentuan upah minimum sektoral. Oh, itu juga yang waktu dan satuan waktunya tidak jelas. Ya, termasuk satuan waktu. Dan kalau di Omnibus Law, upah satuan waktu itu diserahkan kepada pengusaha untuk menentukan. Beda di Undang-Undang 13 ada struktur dan skala upah yang harus dibicarakan secara bipartit. Artinya dengan pengusaha dan buruh bisa. Ya, artinya dia tidak bisa diterapkan kalau tidak disetujui oleh pekerja. Nah, di Omnibus Law ini struktur dan skala upah itu diberikan kewenangan kepada pengusaha untuk mengaturnya. Dan upah satuan waktu tadi itu diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Jadi kalau pengusahanya mau menggunakan upah per jam, ya bisa saja. Dan faktanya upah per jam ini keinginan pengusaha kan? Nah, memang tidak ada upah per jam di klaster ketenagakerjaan ini, Omnibus Law. Nah, tetapi upah satuan waktu diserahkan kepada pengusaha untuk mengaturnya. Berarti bisa saja. Iya, bukan bisa saja. Memang pengusaha yang minta untuk kita di upah per jam. Tidak ada persoalan melakukan upah per jam ketika menggunakan standar internasional. Karena kalau kita mau berbicara standar upah secara internasional berdasarkan konvensi ILO itu memang per jam. Itu memang per jam. Cuman konvensi ILO tentang upah per jam itu belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Kita sepakat saja upah per jam kalau mengikut dengan standar internasional. Standar internasional kan $20 per jam. Ya kita sepakat saja kalau mengikut internasional, cuma kan nggak mungkin lah. Upah per jam internasional, standar internasional itu sama dengan upah per hari di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia mau menggunakan upah per jam mengikuti standar, ya jauh lah masuk akal. Tapi kalau dia mengikuti standar internasional, kita ikut saja. Malah untung lagi. Iya. Nah, dan tidak dijelaskan di Omnibus Law ini bahwa mengikuti standar internasional, tapi mengikuti kemauan perusahaan. Nah, ini juga yang menurut kami apa itu hanya sekedar sweetener oleh perusahaan memasukkan pasal pesangon itu. Padahal persoalan pesangon dikurangi atau ditambahkan, tapi kita berbicara hubungan kerja dulu, karena pesangon itu di Omnibus Law tidak dijelaskan bahwa semua, kecuali semua pekerja buruh yang di PHK itu berhak mendapatkan, mau dia kerja kontrak, mau dia kerja per jam, mau dia kerja per hari dan lain-lain. Oke lah. Tapi kan ada pasal pesangon di situ. Tetapi tidak jelaskan siapa yang mendapat pesangon. Nah, kalau kita mau berbicara secara yang mendapatkan pesangon pekerja tetap. Tetapi hubungan kerja yang fleksibel tadi itu di Omnibus Law, ketika pekerja ini pekerja kontrak, mana mungkin dapat pesangon. Begitupun juga dengan cuti. Artinya tidak bakalan adanya pasal pesangon di Undang-Undang Omnibus Law itu tidak menjamin hak pesangon terhadap buruh. Karena pekerja kontrak itu tidak mendapatkan pesangon. Kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003, mau dia pekerja kontrak masih bisa mendapatkan pesangon selama jenis pekerjaannya melenceng dari yang 3 pembatasan tadi itu.
Nah, ketika di Omnibus Law ini tidak ada pembatasan kerja kontrak. Bagaimana caranya mau dapat pesangon? Kalau sistem sekarang kan biar kau dikontrak 10 tahun, kalau kau di PHK selama jenis pekerjaanmu itu tidak sesuai dengan batasan-batasan tadi, berhak atas pesangon. Kontraknya batal demi hukum. Nah, di Omnibus Law tidak ada pembatasan. Jadi, kalaupun dikontrak seumur hidup, itu karyawan atau pekerja tidak berhak atas pesangon dan uang pensiun kalau dia dikontrak seumur hidup. Jadi di situ yang asumsinya kawan-kawan serikat buruh bahwa pesangon itu dihilangkan. Nah, kita mau ada pembatasan untuk kerja-kerja kontrak itu dikembalikan dan pekerja outsourcing. Karena kalau kayak sekarang ini kan banyak pengusaha yang melakukan kerja kontrak yang melenceng, tetapi itu tidak menghilangkan hak pesangon mereka. Dan itulah yang mereka inginkan, sehingga Omnibus Law ini harus segera digolkan. Nah, ini keinginan para investor ini. Kalau dulu di Undang-Undang 13 tenaga kerja asing itu wajib tenaga ahli. Dia harus tenaga ahli. Nah, di tenaga ahli dan tenaga ahlinya harus supply transfer pengetahuan ke tenaga lokal. Di Omnibus Law ini memang ada tenaga ahli, tapi tidak dijelaskan. Yang ada itu rancangan penggunaan yang notabene nantinya biar pekerja biasa, pekerja asing itu bisa saja. Nah, kalau kita mau berbicara fakta, kenapa selama ini kan sudah banyak tenaga asing, tenaga kerja asing yang di Manado itu juga? Iya, Indonesia, jangan ke Kendari, Manado, di Morowali sana, Jeneponto, Makassar juga ada. Makassar banyak sebenarnya, tapi kan kenapa disembunyikan dari publik? Ya karena itu tadi, memang itu praktek yang ilegal. Nah, di Omnibus Law praktek yang ilegal tadi ini Dilegalkan. itu yang mau dilegalkan. Nah, artinya kan kalau ada yang para pengamat sosial bilang ini pesanan para Taipan apa segala macam, Betul. ya memang karena kita melihat fakta bahwa perusahaan-perusahaan asing yang masuk selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini melakukan praktek seperti itu, menggunakan tenaga ilegal. Nggak usah jauh-jauh, Makassar banyak, cuman tidak terpublikasi dan sangat ditutup rapat oleh penguasa karena itu tadi. Ini praktek ilegal, dan ketika Omnibus Law ini disahkan, pasti bahkan banyak kemunculan tenaga kerja asing nggak usah jauh-jauh lah, di Makassar pasti muncul. Karena dipermudah ya, dia tidak perlu lagi, kalau dulu kan izin kementerian penggunaan tenaga kerja asing. Nah, sekarang kan tinggal perencanaan, tidak butuh izin tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. RPTKA. Nah, makanya banyak juga sebagian kawan-kawan kan mengatakan bahwa ini cipta kerja ini untuk orang Indonesia atau untuk orang asing. Karena kelihatannya lebih mudah tenaga kerja asing dipekerjakan di Indonesia ketimbang tenaga kerja lokal. Kalau seperti ini. Nah, terus kedua, kalau misalkan investasi yang masuk ini semua katakanlah yang dari Cina ya, atau Tiongkok, investornya, mereka menggunakan mesin yang menggunakan bahasa mereka, tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi tenaga ahli itu Indonesia pun tidak tahu mengoperasikan alat mereka. Jadi yang terjadi nantinya, dan bahasanya juga kan sangat kurang orang Indonesia yang paham. Nah, bisa saja ketika masuk apakah dari Hong Kong, Tiongkok, kayak yang Cina-Cina lah,
investasi asing ini penyerapan tenaga asingnya lebih besar daripada penyerapan tenaga lokal. Dan itu kan terjadi di mana-mana. Iya. Misalkan Kendari misalnya, dan di Morowali sana, yang memang kalau kita mau hitung-hitungan pekerja ya Indonesia dengan tenaga asingnya jauh lebih besar tenaga asing. Terus yang kedua, transfer teknologinya itu terbalik. Kalaupun perusahaan melaporkan tidak, kita tenaga asing ini transfer. Itu juga yang menjadi apa sebenarnya luput dalam pembahasan ini. Padahal sekitar beberapa bulan sebelum Omnibus Law pemerintah launching ini revolusi industri 4.0 yang notabene robotisasi lah. Contohnya misalnya di Jakarta jalan tol yang melakukan PHK besar-besaran karena mengganti teknologi. Persoalannya kan video presiden itu kan cuma bertahan 2 hari. Viralnya cuma bertahan 2 hari. Setelahnya itu kan pasca ada yang sampaikan bahwa draft kan belum resmi, belum ada yang tahu siapa yang menentukan hoaxnya bagaimana. Dan faktanya berapa aslinya saja. iya, pelaku yang dituduh hoax itu kan itu sudah dilepaskan, tidak di siapa Fidelia itu. Oh iya. Itu kan tidak ditahan setelah munculnya ini. Artinya bahwa memang statement presiden itu ya hanya lebih sekadar untuk membungkam gerakan-gerakan rakyat. Karena kalau kita mau berbicara hoax, artinya kan secara fakta kita melihat yang dituduh hoax ini kan itu tidak dilanjutkan prosesnya. Terus yang kedua, yang menuduh hoax tidak bisa mempertanggungjawabkan tuduhannya. Nah, setelah bertahan 2 hari video Jokowi mengatakan itu hoax. Iya. 2 hari kemudian kan dia mengatakan lagi bahwa tidak puas silakan ke MK. Iya. Artinya yang betul-betul mau mau kita serap statement presiden yang mana, ke MK atau ke hoax. Nah, kalau toh misalkan presiden mengatakan silakan ke MK, ya kenapa menuduh orang hoax kan sebelumnya? Artinya statement-statement presiden sampai saat ini hanya lebih pada ini saja, mencoba untuk meredam gerakan-gerakan rakyat. Kalau saya nama lengkapnya itu Slamet Riyadi, bisa dipanggil Meme. Saya dari Wali Sulsel. Kan kalau kita lihat peristiwa yang menyertai adanya kebijakan ini kan ada banyak tuh. Pertama, tidak dilibatkannya unsur masyarakat sipil secara partisipatif tuh. Itu kan di tataran peristiwa tuh. Kedua, soal tidak ada transparansi terkait ini. Nah, dari peristiwa ujung darinya itu akhirnya banyak suara-suara penolakan dari masyarakat sipil, dari akademisi juga ada kan yang menolak soal itu, praktisi dan segala macamnya. Nah, kalau peristiwa itu kalau kita tarik polanya dia akan melahirkan sebuah kesimpulan bahwa kebijakan dan politik lingkungan serta tata kelola atau sumber daya alam yang ada di Indonesia khususnya itu sangat jauh dari demokrasi. Jadi kalau dari perspektif lingkungan, demokrasi lingkungannya itu tidak ada dalam perumusan Omnibus Law ini. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi itu dan melahirkan pola itu? Kalau kita lihat paradigmanya ya hanya ada dua tuh. Pertama, untuk kepentingan pembangunan. Jadi paradigma kebijakan. Jadi kebijakan itu kan
dia barang jadi itu, tapi yang melatar belakangi kan ada buah pikiran. Nah, jadi buah pikiran atau paradigma yang melatar belakangi adanya kebijakan itu karena paradigma yang developmentalistik atau paradigma yang mendasari pembangunan. Jadi paradigmanya itu ya cuma bangun dan kedua paradigma yang kapitalistik. Nah, jadi yang menjadi soal sebenarnya persoalan di paradigma terkait pembuatan kebijakan itu. Kan ada tadi peristiwa, jadi polanya seperti apa dan paradigmanya seperti apa. Terkait soal tutupan hutan kan sebelumnya diatur di Undang-Undang Kehutanan itu 30% minimal dari luas daerah aliran sungai. Nah, sedangkan di Omnibus Law itu sudah dihapuskan. Bagaimana tidak ada lagi minimal kan minimal dan dihapuskan dan akan dikeluarkan dari peraturan pemerintah. Itu kan agak riskan sebenarnya. Ada saja standarisasi minimal itu, ada banyak data yang kami dapatkan, misalnya di daerah Dasjen Berang itu tutupan hutan itu cuma 16,sekian%. Itu sebenarnya sudah tidak secara daya dukung lingkungan itu sudah tidak memadai terhadap lingkungan hidup di sekitaran Dasjen Berang. Makanya Dasjen Berang di tahun berapa itu? Tahun 2019 kalau tidak salah itu terjadi banjir kan di Goa Jadagiri Purba itu, yakni soal AMDAL. Nah, ini juga yang menjadi penting analisa mengenai dampak lingkungan tuh. Nah, AMDAL ini kan sebenarnya di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu yang mengatur bahwa keterlibatan masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup itu dilibatkan dalam proses penyusunannya. Tapi kenyataannya di Omnibus Law yang sudah disahkan ini itu sudah dihapuskan dan dikembalikan ke pemerintah pusat. Nah, artinya ada ada sentralisasi pusat terkait persoalan AMDAL tadi itu dengan tim kelayakan atau uji kelayakan AMDAL itu. Jadi ada timnya sekarang tuh. Dan orang-orang yang bisa terlibat dalam penyusunan AMDAL itu kalau di Omnibus Law kita lihat di pasal itu yang memiliki sertifikat terkait turunan dari ini kan undang-undang kan, nanti kan ada turunan PP-nya peraturan pemerintah, turunan dari peraturan pemerintah terkait misalnya sertifikat tadi yang bisa memiliki sertifikat itu siapa atau yang bisa mengeluarkan itu siapa dan bagaimana prosesnya kan, itu kan butuh jalan panjang dan segala macamnya. Padahal sebenarnya yang paling penting di AMDAL itu kan masyarakat ya sekitar itu. Nah, misalnya soal AMDAL ya, agak kita bandingkan lagi dengan bagaimana praktek pembangunan dan konteks lingkungan hidup. Misalnya terkait soal AMDAL. Nah, di konteks tambang pasir laut di Kodingareng, Pulau Kodingareng itu masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya kita sebut sebagai konflik ruang karena lokasi tambang pasir itu persis dan tepat berada di wilayah tangkap nelayan. Nah, kan kalau misalnya ada masyarakat terdampak itu dilibatkan dalam penyusunan AMDAL kan tidak akan seperti ini, konfliknya berkepanjangan kan. Nah, itu tadi AMDAL. Yang ketiga itu soal soal aturan terkait kalau di Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Lingkungan Hidup kan mengatur bahwa aktivis atau pegiat lingkungan hidup itu kan tidak bisa dipidanakan baik secara perdata atau secara pidana. Nah, di Omnibus Law ini itu ada beberapa pasal yang rentan yang bisa mengkriminalisasi atau mempidanakan pejuang-pejuang lingkungan hidup atau masyarakat yang berjuang untuk berjuang untuk menjaga lingkungan hidupnya dengan dalih, kalau ada di pasal itu dengan dalih bahwa misalnya dalam konteks tanah ya, dengan dalih tanah itu akan diperuntukkan untuk pembangunan untuk
umum. Iya. Nah, kalau ada sebuah tanah, sebidang tanah, itu berapa luasnya, dan itu diperuntukkan untuk umum, misalnya terkait soal pembangunan apa ya, misalnya pembangunan jembatan, bandara, atau apa dan segala macamnya. Nah, masyarakat itu harus memberikan tanahnya itu kan untuk kepentingan umum, tanpa melihat lagi konteks apakah tanah itu misalnya menjadi wilayah kelola rakyat, karena misalnya tanah itu dipakai untuk berkebun, sawah, bertani segala macamnya, tidak lagi dilihat seperti itu. Nah, Di itu undang-undang itu di undang-undang Omnibus Law itu. maksudnya di maksudnya apa? Lingkungan juga. Iya, terkait soal lingkungan hidup, terkait soal tanah, dia terkait soal tanah. Oh, ini lingkungan di. Jadi tanah-tanah yang tanah-tanah yang khusus untuk pembangunan, peruntukan untuk kepentingan umum, itu kan kayak bandara, kepentingan umum kan, jembatan segala macamnya. Itu kalau tanah itu masuk situ, itu otomatis langsung menjadi hak pemerintah untuk mengolah itu. Nah, itu sebenarnya agak bahaya juga ya untuk praktek lingkungan hidup ke depannya. Nah, seperti itu sebenarnya beberapa konteks yang agak sih sangat bahaya untuk lingkungan hidup ke depannya. Ya, seperti itu. Kalau yang Kulinareng Lompok itu ke gubernur, itu aksi terakhir itu dalam rangka untuk meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku eksekutif tertinggi untuk mencabut alokasi tambang itu di wilayah tangkap nelayan. Nah, makanya yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya kalau proses penyusunan AMDAL itu baik dan dilaksanakan secara partisipatif dan terbuka dengan masyarakat, itu pasti tidak akan terjadi konflik seperti ini, karena tidak mungkin juga misalnya ketika kelompok warga Kulingareng itu ditanya misalnya seperti ini, nanti itu bulan depan ada lokasi tambang di sini, apakah ini berdampak bagi mata pencarian nelayan atau melaut atau tidak, seperti apa? Kan tidak mungkin warga Kuningareng menyarankan atau merekomendasikan wilayah tangkapnya yang secara turun-temurun itu sudah melahirkan banyak generasi. Kemudian kalau soal berapa mahasiswa ditangkap pada tanggal 8 Oktober itu ada 200-an lebih lah, banyak mahasiswa, bahkan ada salah satu teman saya yang ditangkap juga, cuman dari kampus lain tuh. Nah, caranya juga menangkap pihak kepolisian kan memang bisa dibilang tindakan represif. Sebenarnya kalau saya pribadi sangat mengecam tindakan tersebut, karena apa yang kemudian hadir pada hari ini itu salah satu bentuk perwujudan dari nilai-nilai demokrasi, yang dimana kemudian nilai-nilai demokrasi ini berusaha dibungkam dengan represifitas aparat kepolisian. Dan kalau kita melihat juga SOP pengamanan dari pihak kepolisian itu artinya tidak merujuk pada tindakan-tindakan yang brutal. Mengenai aksi definisi itu kan ada 2 kali terjadi demonstrasi di depan kampus UNM Terani. Hari pertama itu jika teman-teman terjadi kerusuhan juga pada saat itu, sampai pagi orang di situ kan banyak sekali. Cuman teman-teman LKUNM saat itu kan tidak tergabung dalam gerakan itu. Kami adakan konsolidasi di dalam di PKM. Nah, ada masa aksi di luar yang melakukan demonstrasi. Itu hari yang pertama ya, sampai perang sampai pagi. Yang kedua, yang baru-baru ini ada pembakaran mobil ambulans ya. Ambulans. Itu pada saat itu kan gerakan teman-teman awalnya berjalan damai ya, tertib. Namun kemudian ada beberapa oknum lah ya. Saya juga tidak bisa menyebutkan menjas bahwasannya dari masyarakat atau dari organ tertentu, tapi untuk melihat, menganalisa lebih dalam lagi, sepertinya kawan-kawan yang tergabung dalam gerakan itu ya
telah terkonsolidasi dengan baik dan tidak mungkin ada gerakan-gerakan tambahan sampai pembakaran ambulans kalau aksi tersebut terkonsolidasi begitu. Berbicara tentang mengajak kawan-kawan untuk kemudian tetap mengawal Omnibus Law ini, sebenarnya suatu kewajiban kita sebagai mahasiswa, di mana kemudian masa depan masyarakat Indonesia ada di pundak teman-teman mahasiswa, ada di tangan teman-teman mahasiswa. Kemudian undang-undang Omnibus Law ini walaupun sudah disahkan, setidaknya kita tetap harus mengawalnya, karena bagaimanapun kehidupan ke depan ini mau tidak mau yang menjadi tanggung jawabnya sekarang untuk menentukan diberlakukannya ini Omnibus Law atau tidak ya mahasiswa. Oleh karena itu satu video mengajak. Iya. Iya Kak, retorika untuk untuk mengajak mahasiswa Iya. turun aksi. Atau jangan ini terlalu mau Kak, lebih ke Alasan lah, iya, alasan kenapa memang ini mahasiswa mau urus ini urgensinya ini ketenaga kerja yang apa nih, kayak mungkin urus ini Kak. kenapa mahasiswa harus terlibat? Ya itu. Apa harus seperti itu? Nah, kita bilang memang tugasnya mahasiswa begini, kayak memang apa dalam prinsip mahasiswa memang ada kayak itu kayak ikut change apa segala macam gitu lah. Bagaimana? Saya jadi perbaiki lihat nih. Oke. Bisa mi itu? Oke. Sepatah kata terakhir buat saya, bagi untuk teman-teman mahasiswa, harapan masyarakat Indonesia ada di tangan teman-teman mahasiswa saat ini. Dan apa yang akan terjadi, apa yang regulasi yang akan diterapkan di hari esok kemudian itu, yang dapat menentukan itu hanyalah mahasiswa. Baik, oleh karena itu penting kiranya teman-teman mahasiswa turut terlibat dalam penolakan dan menggaungkan terus apa penolakan kita terhadap undang-undang Omnibus Law ini. Jadi tidak serta-merta bahwasannya Omnibus Law ini sudah ditetapkan oleh Presiden, tetapi ketika apa yang kemudian hadir pada hari ini masih merugikan rakyat dan menurut teman-teman mahasiswa masih merugikan dan undang-undang ini bermasalah bagi teman-teman mahasiswa, itu kemudian sudah kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk menuntut, untuk menolak Omnibus Law ini sampai kapanpun. Sebab aturan-aturan yang ditetapkan di negara ini itu sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan hanya segelintir orang, bukan hanya sekelompok orang, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Dan oleh karenanya itu sudah kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk kemudian menuntut dan menolak terus undang-undang Omnibus Law ini. Terakhir, ya, jikalau reformasi jilid 2 bisa dilakukan, maka lakukan itu. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.